Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Teruntuk teman-teman yang masih ada di Jepang, untuk masalah uang, kalau bisa saran saya jangan mudah terlalu percaya dengan orang ya guys ya. Walaupun itu orang Indonesia juga, sesama orang Indonesia jangan mudah percaya. Kecuali kalian sudah benar-benar akrab dan kalian tahu tipikal orangnya, itu baru kita boleh percaya sama orang, amanah atau enggaknya. Karena di Jepang banyak kasus teman-teman yang magang di sana karena merasa punya uang dan mudah terlalu percaya dengan orang, apalagi kalau orang baru dikenal gitu ya. Maksudnya baru dikenal tuh kayak cuma 6 bulan lah, 4 bulan lah, itu udah kenal, udah merasa akrab dan mudah eh, mempercayai orang, jadinya bisa beresiko banyak hal lah kayak gitu ya. Salah satunya misalnya tertipu masalah uang kayak gitu guys. Mungkin kita merasa di Jepang itu tuh punya penghasilan yang cukup gitu, jadi kalau masalah uang tuh kasih 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 aja gitu ya. Tapi jangan kayak gitu ya, kita harus benar-benar tahu dulu orangnya gitu. Orangnya itu tuh bisa dipercaya atau enggak. Kalau orang yang nggak bisa dipercaya, dengan nominal yang kecil aja lah dulu guys ya. Kalau misalnya dia dengan nominal yang kecil aja dia mengabaikan, berarti dia nggak amanah guys kayak gitu. Karena banyak kasus di Jepang tuh ya. Salah satu contohnya nih, misalnya nih, berangkat magang ke Jepang gitu kan rame-rame, itu kan banyak tuh dari beberapa daerah gitu ya. Misalnya ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, ada yang dari mana gitu ya, misalnya yang terkumpul pada satu sebuah lembaga kayak gitu ya guys ya. Terus ketika sudah di Jepang, sudah mulai kerja, sudah mulai ada pendapatan, sudah mulai punya gaji, ada yang menginisiasi bikin rencana untuk arisan kayak gitu guys ya. Jadi setiap orang tuh mengumpulkan dana, misalnya 10.000 yen atau 1 mang itu per orang, dikalikan anggota yang mau ikut arisan. Terus nanti itu bergilir kayak gitu dapatnya. Saran saya nih guys, saran saya ya, daripada kalian ikut-ikutan arisan-arisan kayak gitu, lebih baik uangnya itu kalian simpan sendiri guys. Anggap aja lah kalau arisan itu misalnya dalam jangka waktunya 6 bulan kayak gitu, kalian harus setiap bulan harus setor untuk arisan itu tuh 10.000 yen. Otomatis dalam 6 bulan 60.000 kan, sama aja guys kalau kalian nabung sendiri itu kayak gitu ya. Itu kan sama aja juga duit-duitnya orang-orang itu kan. Bagus kalian nganu sendiri, karena pernah ada kasus ya kayak gitu ya, melakukan arisan kayak gitu, sudah terkumpul uangnya banyak, bandarnya ini guys bawa kabur duitnya. Nah, kalau bandarnya udah bawa kabur duitnya, ini siapa yang salah nih guys? Yang pertama, bandarnya nggak jujur, nggak amanah. Yang kedua, kitanya mudah percaya. Masalah uang nih guys, sensitif masalah uang tuh. Apalagi kalian di perantauan, kalau bisa jangan kayak gitu ya. Terus misalkan ada lagi kasus kayak penitipan dana kayak gitu guys. Kalau bisa nih guys ya, kalau masalah kayak penitipan dana, kalian harus benar-benar tahu dulu orangnya guys. Kenal dulu orangnya guys. Tahu sifatnya. Karena gini guys, kalau kita nitip-nitipkan dana kayak gitu tuh pada orang, walaupun agamanya itu bagus, pendidikannya bagus, agamanya bagus, orangnya bagus, itu tidak menjamin guys, beneran nggak menjamin. Karena ada yang agamanya bagus pun tetap aja selenco, kalau bahasa orang Jawanya tuh ya, istilahnya tuh pandai mau menggelapkan kayak gitu guys ya. Itu kalau yang agamanya pun bagus guys. Nah, jadi apalagi yang agamanya biasa-biasa aja, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang baik kayak gitu ya, walaupun agamanya ndak bagus gitu ya, tapi dia jujur, itu ada juga guys kayak gitu ya. Tapi kalau bisa dikenali dulu orangnya guys, dia ini nih tipikal orang amanah atau enggak kayak gitu guys. Karena kalau masalah uang nih, yang baik pun bisa jadi jahat kayak gitu ya. Apalagi udah benda nih, duit nih udah di depan muka, udah cash gitu kan, banyak, mulailah tuh otak-otak jahatnya keluar nanti tuh. Kayak gitu guys. Jadi untuk kawan-kawan nih, kalau bisa hati-hati masalah duit. Teruntuk apalagi nih paling itu dengan anak-anak yang magang di Jepang, magang di Jepangnya itu cuma 8 bulan. Sayang guys, kalau kalian salah naruh mengalokasikan dana yang kalian dapat ke tangan yang salah,
itu bukannya kalian nanti untung, bisa buntung kalian guys. Udahlah misalnya kerja magang di Jepang tuh cuma 8 bulan. Naruh dananya misalnya sekian puluh juta kepada orang yang salah. Digelapkan pula kan sama yang megang dana. Kalian dapat apa? Nggak dapat apa-apa, rugi. Kayak gitu. Uang bisa nggak kembali, resiko nggak kembali. Kalaupun kembali, ngincrit, tahu ngincrit guys. Sedikit, kayak gitu guys. Nggak langsung full seperti yang kalian mau waktu kalian setor. Nah itu banyak orang yang nggak jujur gara-gara uang. Awal mulanya orangnya baik gitu ya, bagus. Tapi ketika sudah ada good moment, busuknya dia keluar. Nah nanti bakalan keluar tuh busuknya tuh. Nah, jadi untuk teman-teman yang magang di Jepang, terutama untuk yang 8 bulan, kalau bisa hindari betul-betul yang namanya kayak arisan kayak gitu tuh. Ya, ngumpul-ngumpulin duit kayak gitu tuh. Rambut boleh sama hitam, mati mana ada yang tahu. Nah, terus nitip-nitip dana, hati-hati juga tuh. Nitip dana maunya untung nanti malah bisa buntung. Lebih baik kalau kalian benar-benar fokus nabung guys. Fokus nabung aja dulu. Ada sih orang yang baik itu ada kayak gitu. Yang mau mengelolakan dana kita tuh ada. Salah satunya saya juga dulu pernah berlaku seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman saya nggak ada yang pernah komplain ke saya. Malah mereka itu tuh ketika saya udah ada di Indonesia juga, mereka malah mau mensupport terus kayak gitu. Mau nambahkan lagi, ngasih lagi. Sayanya ya nggak mau. Takut juga ya terlalu banyak tuh ya. Terus yang udah ada di Indonesia juga, walaupun dia udah pulang, saya udah pulang, tapi tetap pengen nambahkan dana gitu. Sayangnya yang nggak berani guys ya, terlalu banyak tuh nanti pusing juga jadi obat pikiran kita. Alhamdulillah mereka nggak pernah komplain gitu dan saya. Malah mereka yang pengen selalu nambah. Kebetulan kitanya yang nggak siap kalau ditambah terus. Jadi seperti itu. Kalau masalah kalian sudah di Jepang merasa punya uang, jangan menganggap ringan masalah punya uang itu. Lalu kalian mau menghambur-hamburkan naruh uang itu di mana saja sesuka kalian, jangan. Kalau bisa tuh bikin planning sendiri. Bikin planning yang mateng. Jangan mudah tergiur. Kenali orangnya. Kalau misalnya memang kalian mau nyimpan dana itu, kenali orangnya. Kalau orang-orangnya benar amanah, jujur, boleh. Tapi nominalnya jangan terlalu yang nggak masuk akal. Harus pakai nominal yang masuk akal kayak gitu ya. Dan jangan berharap persentase besar. Namanya orang nitip tuh biasanya nggak bisa mengharapkan persentase besar guys. Kalau mengharap persentase besar, wah itu bahaya tuh, bisa boncos tuh. Kalau janji-janjinya besar tuh, hati-hati. Ini sih apa namanya, wejangan apa ya, untuk kawan-kawan yang masih ada di Jepang ya. Karena bahaya, kasihan. Terutama untuk anak-anak yang 8 bulan di Jepang tuh, kerja 8 bulan di Jepang tuh, kasihan kalau kalian kerja capek-capek mati-matian, tiba-tiba duit kalian tuh raib cuma gara-gara teledor kayak gitu kan, salah milih orang kan. Nah, lebih baik nabung sendirilah. Untuk bikin usaha sendiri di rumah kan, di Indonesia entah buka bengkel kah, buka kebun kah, apalah yang produktif gitu kan, daripada nitip-nitip kayak gitu kan. Bagus tabung sendiri. Kalau dapat orang yang tidak amanah, sakit kita. Kayak gitu sih guys. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah ya untuk kawan-kawan itu, karena nggak sedikit orang yang mengalami hal seperti ini nih di Jepang nih. Yang paling sering itu masalah-masalah arisan itu. Nah, ujung-ujungnya duitnya nggak jelas kayak gitu ya. Ya stop ya yang kayak gitu. Fokus nabung, fokus dengan pencapaian kalian di Indonesia. Udah fokus aja nabung, konsisten. Nabung, fokus, konsisten. Nggak usah neko-neko. Insya Allah nyaman lah, aman. Daripada kalian neko-neko, mau kayak gitu, arisan-arisan, nitip-nitip, ujung-ujungnya nggak jelas, yang di bandarnya ndak amanah, bisa raib kayak gitu guys. Oke lah kayak gitu guys ya, semoga bermanfaat nih untuk kawan-kawan yang masih ada di Jepang. Saya cerita kayak gini karena pernah mengalami hal serupa juga, dan kawan-kawan juga banyak yang mengalami hal serupa. Jadi pengen berbagi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan yang ada di Jepang, dan mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk di kemudian harinya.
Yuk, thank you.